dari Ladang Holbung, Desa Parulohan. Saya Pendeta HKBP Parulohan, Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 12 November 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan pelita dan terang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berjalan di dalam kegelapan tanpa alat penerang tentu sangat membahayakan bagi kita. Bisa saja kita tersandung, jatuh ke lubang, dan lain-lain, karena kegelapan sangat membatasi pandangan kita. Bahkan kita tidak bisa melihat apa-apa. Hal utama yang diperlukan semua orang ketika di dalam gelap adalah terang. Yang diperlukan bukan mobil, yang diperlukan bukan uang, bukan apapun selain daripada terang, selain daripada pelita. Saat ini penerang seperti lampu sudah ada di jalan-jalan yang kita tempuh. Tetapi saudara-saudaraku, yang dihadapi orang-orang Kristen saat ini bukanlah perjalanan yang tidak ada lampu alias gelap. Tetapi yang kita hadapi saat ini adalah jerat dari si iblis yang mengancam hidup kerohanian kita, yang membuat kehidupan kita di dalam kegelapan. Dan untuk menjaga kehidupan kita dari jerat si iblis dan mengalahkan pencobaannya adalah dengan menggunakan firman Allah sebagai terang dan pelita kehidupan kita. Itu sebabnya dalam nats ini, yaitu Mazmur 119 ayat 105, pemazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita atau terang akan membantu kita melihat atau memandang sekitar kita dan menuntun kita ke jalan dan arah yang benar, sehingga langkah kaki kita tidak akan terantuk batu atau tersandung atau kita terperosok ke lubang, dan kemungkinan besar kita pun akan tersesat. Tetapi dengan firman Tuhan yang kita gunakan sebagai pelita dan terang, kita akan sampai ke tujuan yang hendak kita capai. Saudaraku yang terkasih, dunia tempat di mana kita menjalani hidup saat ini sedang diliputi kegelapan di berbagai aspek. Kegelapan dalam hal ini bukanlah tidak adanya lampu atau alat penerang lainnya, tetapi kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan hati atau perbuatan manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kejahatan di mana-mana semakin merajalela, sehingga banyak orang yang dihantui rasa was-was dan ketakutan di dalam hidup ini. Arah perjalanan hidup seseorang itu tidak jelas dan serba tidak pasti.
sebagai orang-orang percaya, kita bukanlah orang-orang yang hidup dalam kegelapan tersebut. 1 Tesalonika 5 ayat 5 mengatakan, karena kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita disebut sebagai anak-anak terang karena kita memiliki firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga meskipun kita berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, jalan kita menjadi terang seperti di siang hari. Sebab firman Tuhan selalu menerangi dan selalu menuntun langkah kita, seperti perjalanan umat Israel yang senantiasa disertai tiang awan dan tiang api yang bersumber daripada Tuhan. Sehingga dikatakan bangsa Israel di padang gurun itu di waktu siang berjalan dengan tiang awan yang menuntun mereka, dan pada malam hari berjalan dengan tiang api yang menuntun umatnya. Baik siang ataupun malam, Tuhan tidak beranjak dari kehidupan umatnya. Demikianlah firman Tuhan jika kita andalkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali ke hal dalam melakukan perjalanan seperti di atas. Berjalan di dalam kegelapan tanpa alat penerang sangat tidak diinginkan setiap orang. Sebab hal tersebut sangat membahayakan, sangat tidak nyaman dan tidak aman di dalam perjalanan yang ditempuh seseorang itu. Demikianlah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang penuh dengan pencobaan-pencobaan kepada iman kita, yang dapat menyebabkan juga kesusahan dan penderitaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pergunakanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di dalam perjalanan hidup yang kita tempuh. Firman Tuhan akan membimbing dan akan menuntun kita untuk terhindar, dan tentunya kita menang dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Kita akan dituntun dan dikuatkan firman Tuhan di dalam bertindak, di dalam perkataan dan juga perbuatan kita sesuai dengan kehendaknya. Hidup kita sesuai dengan kehendaknya, sebab firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Dengan firman Tuhan, kehidupan kita akan selalu diperbaharui dari hari ke hari, hingga kita dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang di dalam kehidupanmu. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Selamat mendengarkan, mengimani, serta melakukan firman Tuhan dan juga kehendaknya. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku Ende 772 ayat 1 dan 2. Tuhaku do pature dalaki. Tuhaku do pature dalaki. Tuhaku do patiurla kaki. Siana sarohaki hupasahat ngoluki. Tuhaku do patiurla kaki. Tuhaku do patureda laki. Tuhaku do patiurla kaki. Hulului do Tuhaki surut mana holomi. Tuhaku do patiurla kaki. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kasih sayang-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menuntun di setiap perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan kiranya menjadi terang dan pelita di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam perjalanan kami, di dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Firman Tuhan yang menjadi ukuran bagi kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, di dalam melaksanakan setiap aktivitas kami mengundang Tuhan untuk bersama-sama dengan kami memberikan kepada kami kekuatan dan juga sukacita yang dari surga. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.